tapi tetap yang 99% tetap itu sih yang menurut gue ya fisik sih ya. Gue ngeliatnya kalau fisiknya jelek berarti menurut Jordan wajar diselingkuhin. Kayaknya sih kata Jordan kemarin. Halo, cowok akan memberikan segalanya untuk dapatkan kepuasan, cewek akan memberikan segalanya untuk dapat cinta. Welcome to Opa in the House. Welcome back in Opa in the House channel. Baik lagi bersama gue Jeffrey Martin. Gue Jordan Johannes. Gue Almer Rafael. Ya, jadi karena lagi heboh nih, viral Viral apa aja? soal selingkuh perselingkuhan. Nah, Wah, ini dan karena ini menyangkut kita sebagai kaumnya. kaum Hawa. Kaum Adam. Oh, lu kaum Hawa sih? Kaum Adam dong, Cok. Apa jangan lu kaum Hawa yang terjebak di tubuh kaum Adam? Ya, udah kemarin baru bilang bullshit. Bully, Cok. Ya, jadi menurut lo orang sebenarnya selingkuh itu apa sih? Selingkuh. Iya. Apa ya definisi? Gue nggak pernah searching sih kalau Berpindah kasih sayang. Selingkuh aja nggak tahu mer. Nggak pernah searching. Ya nggak selingkuh pernah nggak tahu. harus di searching mer. Makanya jadi kalau menurut opini gue, Apa? selingkuh itu ya ketika Tuh harus ketika pasangan tuh udah punya pasangan nih, tapi menginginkan wanita atau pria lain gitu loh. Ya. Iya bisa. Kalau menurut gue ya tadi selingkuh itu kayak kasih sayang lo ke pasangan lo berkurang dan lo lebih pengen nyobain orang lain gitu. Tapi kalau menurut gue nggak Jadi- perlu pakai kasih sayang. Nah, Kalau selingkuh, kalau menurut gue, yang penting pakai ya yang penting apa? lu ada berhubungan sama lawan jenis tanpa si pasangan lu tahu. Nggak perlu harus pakai perasaan, nggak perlu pakai ya apapun. Yang penting lu melakukan itu diem-diem dan lu tahu sendiri, lu sendiri tahu kalau lu sampai ketahuan ya pasti pasangan lu akan marah. Gue mikirnya sih ke situ. Harus lawan jenis. Kalau sama jenis enggak ya berarti ya. Kalau sesama jenis, gue sih belum pernah tahu ya. Ada yang selingkuh sesama jenis sama. Kayak gini, lu pasangan cowok cewek terus salah satunya selingkuhnya sama sesama jenis, itu selingkuh kan ya? Nah, Itu beda topik kan, nanti kita bahas coba deh. Tapi kalau menurut gue sama, tergantung. Kalau misalnya pasangan lu emang ada apa ya, mungkin ngomongnya kelainan kali, kelainan seksual. Ya pasti pasangan lu itu yang misalnya dia belum tahu ya dia nggak nganggapnya selingkuh. Makanya kan balik lagi kalau misalnya dirinya kita sendiri nih yang selingkuh, sesama jenis atau nggak sesama jenis ya yang tahu lu. Makanya kalau lu ngerasa itu lu tutupin Tadi lu sama bilang pasangan kita. lu. Kalau lu tutupin kita dalam arti gue tuh maksudnya kita masing-masing gitu loh. Jadi kalau lu tutupin dan lu ngerasa lu tahu nih sendiri ini kayaknya kalau gue bilangin gue bakalan berantem sama cewek gue, ya itu menurut gue salah satu kategori selingkuh gitu. Berarti Oke. sesuatu yang tidak jujur ya, yang Tidak disembunyikan terhadap pasangan. Ya Mengenai kurang keberadaan lebih seseorang. begitu, iya. Ya, jadi kalau dia jujur nggak selingkuh dong ya. Anjing. Kalau dia jujur nggak selingkuh ya mungkin nggak bakal selingkuh karena udah bakalan putus dulu hubungan lo. Iya benar. Gitu loh. Sekarang kalau misalnya nggak harus putus dulu. Oke, kalau misalnya dia jujur tapi ceweknya izinin, gimana menurut lo? Ahli cinta. Nah, kalau menurut gue itu ya berarti fair. Nah makanya Berarti ceweknya juga ada. Iya, bukan artinya ceweknya ada atau enggak, berarti sudah ada persetujuan. Kalau perselingkuhan itu kan nggak ada yang tahu, pasangan nggak tahu. Gue mikirnya begitu. Jadi kalau perselingkuhan itu berarti tetap yang ditutup-tutupi ya. Iya. Nah, tapi Kurang lebih lah kayak kurang gitu. lebih. Sebenarnya apa sih emang penyebab selingkuh itu gitu loh? Tahu. Nggak tahu. Nggak pernah selingkuh ya. Pernah diselingkuhin. Seringnya. Selingkuh. Seringnya diselingkuhin. Nggak pernah selingkuh. Nggak pernah selingkuh. Diselingkuhin ya nggak tahu kan, kita nggak tahu. Nggak pernah tahu. Belum ketahuan. Nah, sebenarnya apa penyebabnya tuh
menurut lu aja gitu, menurut lu tuh Sebenarnya- apa gitu loh, orang kenapa mau selingkuh, bisa selingkuh, apa gitu penyebabnya? Banyak sih kalau gue bilang. Ini komunikasinya mungkin kurang baik Ya, sama pasangannya. itu juga bisa. Jadi dia lebih nyaman sama orang yang dia anggap komunikasinya nih cocok gitu. Oke. Jadi selingkuh juga nggak tentu mandang fisik ya, belum tentu Iya. ya. Komunikasi antar pasangan kalau nggak harmonis menurut gue juga bisa salah satu pemicunya. Tapi tetap yang 99% tetap itu sih. Yang menurut gue ya fisik sih ya. Fisik Iya ya sih. 99% ya. Ya, tahu sih gue kalau gue ngeliatnya nggak Kalau fisiknya jelek berarti menurut Jordan wajar diselingkuhin. gitu, maksudnya apa pasangan. Oh ini menjebak anjing. Suara hati sangat Wajar gak jadi Jor? nggak jadi. Nggak jadi. 50%. Gue belum connect buat jebak Jordan. Jadi apa namanya, satu tadi berarti ada fisik, ada apa lagi? Menurut Apa? Komunikasi. Komunikasi. Terus Kalau menurut lu gua, deh. ada sesuatu yang dari pasangan kita tuh yang kita nggak dapetin. Misalnya nih gue selingkuh sama cewek A, cewek B, cewek gue nggak dapet, cewek gue yang A ini nggak beriin apa yang gue mau gitu loh, Harus di atau nggak mendapatkan apa yang gue inginkan, mungkin lebih tepatnya gitu. Jadi saat lu tidak mendapatkan apa yang lu inginkan di pasangan lu, ya lu pasti akan cari yang lain apapun ya kalau menurut gua. Tapi kalau menurut Jordan kemarin kan katanya yang kemarin Jor yang lu bilang kalau cowok akan memberikan segalanya untuk mendapatkan kepuasan birahi. Kalau cewek jangan belaga lupa deh Jor. Kalau cewek akan memberikan segalanya demi mendapatkan cinta. Anjingnya nggak gitu. dia anjing. Nggak tahu. Kenapa itu? Kan lu ngomongnya sama gue doang. Nah, tapi bener gak kalau begitu? Nggak tahu. Nah jadi katanya sih, kata Jordan kemarin, Asli. halo, cowok akan memberikan segalanya untuk dapatkan kepuasan, cewek akan memberikan segalanya untuk dapat cinta. Menurut lu gimana, Mer? Itu cowok brengsek. Ada cowok. Bener dong. Ya, mungkin ada yang kayak Jordan bilang, mungkin beberapa ada yang kayak Sih, begitu. nggak ada gue bilang gitu. Iya. Nah, terus Iya, mungkin maksudnya definisi Iya. cewek brengsek gitu. Mungkin ya Cowok berarti brengsek. ada, tapi nggak semuanya kalau gua rasa. Gitu sih. Ya tapi itu menjadi, sebenarnya dibilang banyak yang bilang sih benar-benar nggak bener ya, maksudnya ya benar yang tadi ada yang bilang apa, nggak semuanya seperti itu. Walaupun yang lagi viral ini kan termasuk salah satunya Adam ya. Jadi Adam Adam udah bangkrut. Adam Levine. Nah, jadi karena Adam Levine semua kaum Adam kena. Sampai dibuatkan meme-nya yang selingkuh artis, tapi semua cowok disamakan. Iya. tapi bukannya Adam itu udah mengakui dia. Kan dia udah mengakui. Dia udah mengakui. Maksudnya kan Sama dia apa udah apa? Adam Levine itu kan yang kasusnya Adam Levine selingkuh kan dia udah mengakui kalau dia terlalu terbawa suasana kan sama Enggak, tuh cewek. enggak anjir. Dia nggak mengakui dia selingkuh. Oh dia nggak ngakui. Dia hanya mengakui kalau dia chatan flirting gitu, genit. Oh iya. Padahal istrinya lagi hamil. Iya. Bangsat. Padahal istrinya Victoria's Secret. Adam. Bagi kalian bernama Adam, Tunggu di jalan sama dia pernah. tuh kan dia udah emosi. Adam. Aduh. Jadi makanya ya, tapi sebenarnya menurut gue juga kadang kan ya apa, selingkuh itu ya tadi kan kita udah bahas sih, sebenarnya selingkuh itu kadang ya tidak jujur ya. Terus apa tadi itu? Tidak jujur, terus melakukan ya hubungan dengan Kurang komunikasi. ya gitu. kurang komunikasi ya. Tapi juga kadang ada yang bilang selingkuh itu termasuk membalas chat mantan. Membalas Iya, chat makanya mantan. kan gue bilang poinnya selingkuh tuh nggak harus, pokoknya sesuatu hal yang lo sembunyikan dan lo tahu itu salah,
Kalau lu kalau lu berkata jujur ke pasangan lu dan lu tahu itu akan membuat keributan dan lu jadi putus, nah itu kategori selingkuh kalau menurut gua. Jadi lu nggak harus selingkuh tuh kalau menurut gua, nggak harus lu kelihatan nih punya pasangan gitu loh. Jadi kalau orang nggak punya pasangan bisa selingkuh. Maksudnya bukan nggak harus lu harus ada fisiknya gitu loh, fisik orangnya, lu bersentuhan sama fisik orang, lu tidur bareng atau virtual doang bisa ya. Itu sebenarnya virtual juga, selama lu pasangan lu nggak tahu dan lu sembunyikan secara sadar, ya itu termasuk kategori selingkuh kalau menurut gua. Nah, oke, sekarang gua tanya sama lu, kalau misalnya nih, lu adalah orang yang, lu juga ya Jor ya. Kalau lu apakah orang yang akan berbohong demi menjaga suatu hubungan tetap baik, atau lu akan jujur tapi lu tahu hubungan lu akan kandas? Jadi contohnya misalkan ya, misalkan nih kayak gini, lu nggak salah nih tapi cewek lain itu genit ke lu nih, ya. Terus udah gitu, mungkin lu juga mungkin lu nggak ada niatan, tapi tuh cewek terus menerus, terus genitin lu lah secara virtual, real life gitu ya. Nah, dan cewek lu nggak suka gitu kan, ya tapi maksudnya nggak suka lah, tapi kan maksudnya kalau cewek lu tahu itu kan jadi bumerang, ya kan. Terus kan ya baik kata gini, kalau lu sekalipun lu bilang, misalkan contoh nih, kadang kan ada beberapa cewek yang mungkin netting ya, ya mungkin dia pas lu bilang ya aku nggak respon gitu kan. Terus udah gitu tetap aja ceweknya berpikir kalau lu nggak respon kenapa dia terus melakukan. Terus kadang kan ada juga cewek yang kayak maksa lu, padahal lu nggak melakukan tapi lu kayak dipaksa untuk mengakui melakukan. Nah makanya lu kadang akan menjadi pihak yang mana nih? Ceweknya Jeffrey gitu soalnya. Baru gue ngomong nih, lanjut terus. Hai cewekku. Enggak kok Kak. Enggak gitu sayang. Nah, jadi lu akan berada di pihak yang mana nih? Lu tahu kalau lu jujur walaupun lu tidak melakukan, lu akan bermasalah, atau lu akan memilih diam, tidak mengatakan, tapi akan hubungan lu aman. Berarti ini posisinya lu udah pacaran baru atau gimana nih? Ya entah mau baru mau lama bebas. Oke, kalau misalnya universal lah. Masalahnya kalau kayak gini lu harus tahu dulu case-nya. Kalau misalnya lu udah kenal cewek lu dari lama dan lu udah tahu nih sifat cewek lu kayak begini dan lu tetap pertahanin, menurut gue lu yang goblok. Kenapa? Karena ya lu berarti nggak bisa ngomong jujur, dan saat lu ngomong jujur lu takut cewek lu bakal putusin lu. Gue tanya, buat apa lu ngejalanin hubungan yang kayak begitu? Kalau misalnya lu udah lama, kalau lu misalnya baru, ya udah, kalau lu ngerasa gue udah ngomong jujur nih tapi cewek lu nggak bisa terima, ya udah lu putusin lah, cari yang lain. Buat apa lu tersiksa? Lu udah kata jujur tapi cewek lu tetap maksain lu. Itu sekarang yang insecure cewek lu apa lu? Gitu aja. Kalau cewek lu nggak bisa percaya sama omongan lu ngapain pertahanin orang kayak begitu? Lu buang waktu lu lah. Lama-lama kalau lu jalanin kayak begitu terus nih, lu bohong tapi ngerasa ya gue nggak ngelakuin, tapi lu jalanin terus, ya lu akan tersiksa. Gitu aja poinnya. Makanya gue tanya, lu kasusnya udah baru atau lama pasangan pacarnya? Baru apa lama? Menurut gue ya, lu baru apa lama tuh tanya. Gue mikirnya begitu karena kita, maksudnya kita kan juga bisa ngelihat, kita bisa nilai pasangan kita gimana, terus kita cocok gak nih. Ada kejadian begini, kita di awal udah bilang, misalnya pas masih baru PDKT atau udahlah pacaran baru 2 bulan, lu baru kenal sama orang itu, terus lu kejadian kayak gituan baru tahu nih. Ya udah, kalau misalnya lu udah berkata jujur dan cewek lu nggak bisa terima, buat apa? Ini akan menjadi bumerang lu nanti saat lu udah pacaran udah berapa tahun-tahun gitu, bertahun-tahun maksudnya. Iya, kalau menurut gue sih kayak begitu. Jadi ya gue nggak bisa menyalahkan siapa-siapa kalau misalnya lu di awalnya masih belum mengenal pasangan lu dengan benar, gitu loh. Iya sih. Jadi menurut lu berarti kalau gue akan tetap berkata jujur
Kalau misalnya dia nggak terima dan akan menjadi bumerang buat hubungan gue, ya udah. Setidaknya gue ya berarti menurut gue dia yang nggak percaya sama gue. Buat apa gue menjalani hubungan sama orang yang nggak percaya sama gue? Gitu loh. Gue mikirnya gitu aja, sesimpel itu. Tapi kalau orang itu bucin banget gimana? Kondisinya kalau orang yang cowok, misalnya entar ada itu cowok atau ceweknya yang udah berkata jujur tapi dia bucin. Ya udah. Terus gimana? Itu gue nggak menyalahkan orang yang bucin atau nggak menyalahkan orang yang bakalan harus dia lebih milih berbohong. Ya itu keputusan dia. Nanti yang menderita kan dirinya dia, bukan diri gue. Kalau lu tanya ke gue, gue nggak bakal bohong. Gue pasti akan jujur. Kalau orang yang ngebohong gimana? Ya udah, itu lu nikmatin lah penderitaan lu. Batin lu tersiksa, lu udah berkata jujur, tapi cewek lu nggak percaya. Buat apa? Maksud gue loh. Itu mah keputusan dia, nggak masalah gue. Jadi jujur salah, bohong juga salah ya. Kalau jujur batinnya tersiksa, kalau bohong juga kayak ini ya, berarti sama lah, batinnya juga tersiksa kan, takut ketahuan kan. Tapi kalau menurut gue jujur lebih baik. Kenapa? Ya lu berarti tahu pasangan lu ya bukan yang terbaik buat lu. Karena lu udah ngelakuin yang jujur kan. Daripada lu udah ngelakuin yang ngebohong buat supaya mempertahankan si cewek ini hidup jomblo. Gue mikirnya gitu. Dia lagi kampanye semua orang ikut jomblo mereka dia. Hidup jomblo. Gue mikirnya gitu. Coba kalau menurut lu, Jor? Menurut gue sama sih kurang lebih. Yang penting tuh terbuka, jujur. Kalau menurut gue suatu hubungan itu kuncinya ya kejujuran, keterbukaan masing-masing. Kalau misal kasusnya in case ada cewek kayak gitu, ya ngomong aja, entah lu cewek lu nggak maafin lu, ya itu urusan belakangan. Dimaafin nggak dimaafin itu kan tergantung pribadi ceweknya dong, dia mau maafin lu atau enggak kan gitu. Iya. Jadi yang penting kita sebagai pribadi cowoknya ya jujur aja udah. Oke. Jadi kalau sebagai korban Tolong. Jadi cewek lu gimana nih? Lu tahu lah lu ngomong gini soalnya lu lagi di fase ini. Sayang denger ini. Bukan aku yang berkata. Tapi ini sebenarnya terjadi ke temen gue. Oh iya. Temen gue pernah dulu punya pasangan yang begitu gitu kan. Dia nggak melakukan, tapi kayak dipaksa untuk mengakui melakukan gitu kan. Oke. Nah, Hapus banget aja. nah, tapi ya udah, mungkin benar sih yang Amer bilang ya. Kalau menurut gue sebucin-bucinnya orang sih lama-lama akan capek. Jadi ini patut nggak menurut lo orang selingkuh dimaafkan? Enggak ya, tapi benar-benar. Jadi kalau menurut lo orang, kalau misalkan nih, itu kan sebenarnya tadi kan kita ngomong komunikasi kan. Menurut gue sih sebenarnya kalau dengan case yang sebelumnya ini ya, yang tadi nih barusan tuh, itu komunikasi menurut gue kan jelek dong, bener gak? Karena lu jujur, lu salah. Iya, karena lu nggak kenalin pasangan lu di awal, makanya yang gue bilang. Kalau menurut gue nggak bisa lu kenalin pasangan lu di awal, karena nggak mungkin semua orang itu langsung apa sih namanya, maksudnya? Iya, bukan menjudge sih, langsung mengeluarkan sifat-sifat dia yang sesungguhnya tuh di awal. Bener dong. Oke, kalau misalnya dia nggak bisa, lu belum tahu nih sifat aslinya gimana dong. Udah, terus berapa lama misalnya dia baru keluarin sifat aslinya? Setahun? Biasanya ya, apalagi kalau di kaum sebelah. Iya. Biasanya nggak mungkin cepet, mereka biasanya. Kamu sebelah apa nih? Kamu sebelah tuh kaum LGBT. Oh. Bukan anjing. Oh aja. Panik nih, panik. Di kaum Hawa gitu kan. Khususnya ya biasa perempuan biasanya ya. Perempuan tuh biasanya kan nggak langsung cepet gitu kan. Biasa mereka butuh adaptasi yang lebih lama daripada cowok. Nah, jadi sampai kayak dia merasa udah bener-bener deket, baru tuh dia biasanya terbuka. Nah, itu biasa kurang lebih mungkin paling cepet setahun lah, paling cepet ya. Ya udah, kalau misalnya berarti kan setahun nih dia baru jujur, terus lu baru kelihatan sifatnya. Ya udah, lu coba jujur pas ada masalah, itu kan baru kelihatan dong sifat asli ke dia gimana saat kita jujur. Tapi kalau lu terlalu lama menyimpan sesuatu kebohongan nih, Mer. Kalau lu mau jujur ya
dalam waktu misalnya nih kejadiannya baru minggu lalu lu jujur, tapi kalau lu udah terlalu lama kayak misalnya itu udah 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, cewek lu bakal marah. Iya, makanya kan gue udah bilang, gue bukan membilang cewek nggak bakal marah, cewek lu nggak bakal marah kalau lu jujur. Lu mau jujur, cewek lu marah atau enggak itu bukan masalahnya, bukan di situ. Masalahnya poinnya adalah lu berkata jujur nih. Respon si cewek gimana? Itu yang gue mau lihat. Respon pasangan lu gimana? Kalau misalnya responnya nggak mengenakan buat lu udah berkata buat gue mau kasih tau lu jujur ya, karena lu pasangan gue menghargai lu. Tapi cewek lu malah sebaliknya, dia ngoce-ngoce segala macem. Oke, pertama kali lu jujur, berarti lu udah tahu dong masalahnya. Gue kalau misalnya bohong lagi sama dia nggak boleh sampai gue tutupin lama-lama. Gue langsung cerita. Ya, kan tapi kalau misalnya besokannya dia tetap marah dan nggak bisa terima, kayak dia maksain, intinya yang kita nggak ngelakuin kita harus ngakuin, itu ya udah berarti lu dahan sama tuh orang. Buat apa gitu maksud gua. Iya sih. Lu udah berbuat baik, lu coba ngelakuin terbaik, mau jujur tapi dia nggak bisa menghargain. Lu ngapain maksud gua gitu loh. Tapi dulu gue pernah punya pasangan ya dulu ya, yang dia awalnya diem. Jadi bahkan gini loh, misalkan dia ngobrol selalu nanya tentang, biasanya cewek sih suka, kalau gue nggak tahu ya, mungkin juga bukan cewek doang ya, cowok juga. Gue tanya, pasangan lu suka nanya soal mantan nggak? Pernah nanya, tapi kalau suka enggak. Kalau nanya sih wajar ya, nanya mantan lo ada dulu siapa gitu, kepo kan namanya, kepo kali ya. Udah ngapain aja? Enggak, kalau gitu enggak. Kayak gitu loh. Gue langsung jawab. Kadang kita dia nggak nanya, kadang kita yang cerita sendiri, kayak dulu mantan gue gini gitu. Ya tapi kalau dia nanya gitu kan, terus itu kita ceritain dong. Iya dong. Pasti Dulu pacaran berapa lama? Iya, apalagi kan tuh pasti terjadi dia baru-baru pacaran kan. Nah, lu pasti, tapi dia sering tuh nanya nih, misalkan dulu sih gue punya pasangan dulu yang suka tuh nanya soal mantan kan. Jadi gue ceritain, gue jujur saat itu kan, gue ceritain. Terus dan dia suka banget kan nanya lagi gitu kan, ceritain. Tapi suatu ketika dia marah. Terus? Gak tau gak dia marah, bilang apa? Kenapa sih kamu kalau bahas selalu mantan terus? Iya terus. Kan dia yang nanya anjing. Awalnya maksudnya dia nanya dan dia diam gitu, maksudnya nggak marah ya. Tapi suatu waktu dia begitu. Kalau begitu tuh case-nya menurut lu orang bagaimana? Gimananya tuh apanya? Maksudnya menurut lo orang sama salahnya di mana nih? Salahnya misalkan di gua apa di pasangannya? Kedua apa namanya? Apakah salah jika misalkan contohnya di guanya nih, misalkan contohnya kalau guanya jadi berubah tidak seberani, tidak terbuka seperti dulu. Kalau salahnya di mana ya gue bilang salah orang yang nanya, kenapa dia nggak bisa berpikir kalau jawaban dari pasangannya itu hasil pertanyaan dia. Paham gak lu? Paham. Nah itu salahnya di situ. Oke, berarti kan itu sebenarnya salah pasangan gue dulu dong. Iya, saat pasangan lu nanya ke lu otomatis ngejawab ya dong. Iya. Saat lu ngejawab kan si cewek pasti bisa ngebayangin loh, atau si pasangan ngebayangin flashback. Oh kira-kira gambarannya dulu pacar gue sama mantannya begini-begini nih. Itu kan yang bermain otaknya dia, pemikirannya dia. Jadi saat mungkin dia berpikirnya terlalu, imajinasinya terlalu luar, ya dia akan cemburu. Overthinking. Gitu loh. Ya, Sebenarnya lu cuma mengeluarkan kata-kata, lu coba mengingat kejadian dulu doang, udah. Nggak ada yang lu lakuin. Maksudnya lu nggak ada yang lakuin, lu berhubungan lagi sama mantan kan enggak gitu. Itu yang gue bilang salah pemikiran si pasangan itu. Oke, tapi kalau misalkan ya, kalau guanya berubah jadi tetap sama pasangan yang dulu itu, tapi gue jadinya nggak terbuka sama dia. Ya terus? Karena kan yang gue bilang tadi, kenapa orang nggak menampilkan itu di awal? Ya karena pengalaman gue, pasangan gue yang dulu itu gitu kan, diam, tapi ya Toto marah. Nah tiba-tiba misalkan, maksudnya di next case-nya
misalkan contoh ya yang tadi kayak misalkan ada yang flirting ke Lu nggak gua kasih dan tahu gua nggak gitu. kasih tahu karena Terus gua salah tahu siapa? ya takut dia marah gitu misalkan. Nah itu jadi salah siapa menurut? Salah lu. Kenapa? Gue bilang kan gue udah bilang kalau lu udah ketahuan kejadian pertama yang memicu lu permasalahannya apa, terus lu nggak selesain dan lu nggak jelasin buat kedepannya, ya pasti akan jadi kesalahan yang kedua dan ketiga itu akan selalu begitu. Karena yang pertama lu nggak selesain. Yang pertama kemarin lu udah bilang jujur terus dia marah akhirnya, padahal kan dia yang nanya, lu yang cerita kan akhirnya. Itu lu nggak selesain. Kalau lu nggak selesain itu, sewaktu-waktu itu terjadi lagi, itu akan ulang lagi dan lu nggak akan berani ngomong. Salah lu. Karena kasus di awal lu nggak selesain dengan benar. Poinnya di mana, titik terangnya di mana lu belum temuin. Gitu. Tapi kan masalahnya ya, kok dia tuh enak ngomong. Ya salahnya ketika lu ngomong udah dengan seorang wanita yang udah dalam emosi yang tinggi, lu nggak akan mudah gitu loh untuk mendapatkan penyelesaian. Makanya itu yang gue bilang, lu harus kenalin pasangan lu. Berarti kalau kenalin pasangan lu gimana ya? Lu harus cari tahu kapan gue bisa timing gue tepat ngomong kalau dia lagi marah. Apakah setelah dia marah, mungkin 1 jam setelah dia marah, atau mungkin besokannya. Makanya lu pacaran lu ngapain? Kalau lu nggak kenal pasangan lu dalam hal yang kayak begituan. Jadi lu kalau ada masalah lu nggak tahu gimana gue cara ngatasinnya, karena yang menurut gue lu nggak bener-bener mengenal dia. Kalau mengenal dia, menurut gue ya lu harus sampai tahu pas dia lagi marah nih. Gue harus selesainya pas kapan nih? 1 jam atau besokannya atau seminggu, gue kasih dia waktu dulu. Itu kan orang nggak mikirin. Jadi ya langsung marah, dia lagi marah, udah, aduh baby jangan marah-marah, bla bla bla. Ya nggak mempan, dia masih emosi. Gue mikirnya mah begitu. Cuma bisa aja, Mer. Oh, misalkan, gue tahu nih, dia nggak mungkin bisa langsung diselesaikan saat itu. Dia biasanya mungkin tunggu seminggu gitu kan. Kamu baru bisa selesaiin kan. Tapi kan tadi pikiran kita beda lagi. Apa itu maksudnya? Kalau dia masih hidup. Namanya umur kan nggak ada yang tahu. Ya udah, kalau itu jadi gentayangan. Jor, kasih paham Jor. Iya nggak Jor? Jor lu udah serius dengerin ini kan. Dari gua ngomong udah serius, pas dia ngomong serius, endingnya begini. Coba deh sekarang menurut lu deh Jor. Menurut saya no comment. Gue nggak tahu sih, tapi kalau menurut gue sih intinya selingkuh itu hal yang sangat tidak diperbenarkan lah ya. Sangat hal yang tidak diperbenarkan dan tidak boleh dilakukan dalam suatu hubungan. Karena itu memang bangsat dah. Dan makanya tadi kan gue nanya, menurut lo kalau orang selingkuh terus dia jujur, selingkuh dalam arti udah selingkuh ya. Lo tau kan arti selingkuh kan luas. Menurut lo patut nggak dia dimaafin? Dia udah berusaha jujur tapi dia selingkuh. Salah tetap, karena dia nggak bilang itu di awal. Dia udah berhubungan. Dia patut dimaafin, patut dimaafin nggak? Menurut gue sih kalau orang udah selingkuh itu jadi gini ya, sebenarnya sih ya. Sepengalaman gue yang suka selingkuh. Cynthia Scorpio itu adalah zodiak yang paling setia. Ntar gue tanya berapa kali maafin dia. Nah tapi gini lah, kalau lu bilang patut dimaafin atau enggak sih, menurut gua yang namanya manusia tetap wajib dimaafkan. Karena Tuhan gua nggak mengajarkan untuk tidak memaafkan. Tapi nggak. Tapi bener gitu, kalau menurut gua sih tetap dimaafkan. Tapi apakah diterima lagi atau enggak? Iya. Karena menurut gua selingkuh itu kayak pengkhianatan. Iya benar. Yang menurut gue ya, jadi kalau gue orang yang kalau udah ada pengkhianatan ya itu orang kita maafin tapi nggak bisa kalau gue nggak bisa gue terima lagi. Iya. Gitu loh. Sama kalau gue dimaafin tapi udah habis gue maafin, gue bye, gue nggak kenal lo lagi gitu udah. Iya. Lu udah ngapain lo gitu. Nah, kalau menurut lu Mer? Ya dimaafin aja, cuma gue nggak langsung putusin, gue harus nanya dulu kenapa, apa yang kurang, apa yang kurang atau kenapa lu selingkuh. Saat gue udah tahu poinnya, iya benar juga sih ya. setelah gue udah tahu poinnya udah baru
gue akhirin hubungannya, terus gue memperbaiki. Kalau misalnya emang salahnya di gue memperbaiki untuk ke pasangan berikutnya. Karena kalau menurut gue, kalau gue nggak tahu jalan keluarnya apa, gue diselingkuhinnya kenapa, ya gue akan kemungkinan besar akan terjadi lagi saat gue pacaran sama orang lain. Terus kalau alasannya gini, cewek lu selingkuh karena Jokes apa ya? enggak, cewek lu selingkuh karena lo gajinya sehari 200.000, selingkuhannya sebulan 4 juta. Iya, terus? Iya, kalau dia selingkuh karena gitu Apa sih Jor? Sehari 200.000, 30 hari 6 juta Jor. Gue sering lihat di Instagram gitu, bangsa. Tuh dia ceweknya goblok. Sehari 200.000 kali 30 hari, tuh cowok kerja keras 6 juta. Selingkuh sama 4 juta sebulan. Aduh. Enggak, misalnya intinya gaji gue lebih kecil gitu dari pasangannya. Iya. Lebih Ya kecil udah, daripada sering. Gimana lu? Iya, itu kan berarti kan, iya makanya gue tuh nggak menyalahkan apanya. Gue harus tahu dulu faktornya apa, gue diselingkuhin apa. Kalau misalnya oke lah gaji gue misalnya lebih kecil daripada pasangan gue, ya udah Daripada pasangan apa daripada lawan? Kalah materi lah intinya, kalah sama materi. selingkuhannya. Sama selingkuhannya, bukan sama pasangannya, Mer. Ya udah, mungkin kedepannya kalau misalnya gue setelah gue refleksi diri dan gue rasa oke, gue harus perjuangkan gaji gue lebih besar lagi untuk pasangan gue berikutnya yang lain, ya udah nggak masalah. Iya. Karena menurut gue itu salah satu buat improvement diri gue. Gitu loh. Gue nggak bisa memaksakan dia untuk tetap sama gue yang gajinya sekian misalnya. Karena gue nggak akan belajar kalau menurut gue gitu. Iya, sebenarnya juga sih. Tapi kalau cewek lu selingkuh karena materi sih, berarti cewek lu matre itu. Bener dong? Iya sih. Iya dong. Tapi apakah menurut lo cewek materi itu salah apa enggak? Next topic. I don't know. Kalau menurut lu salah gak cewek materi? Enggak, kalau gue bilang. Lu aja nggak berduit anjing gitu. Gue mikir kalau gue jadi cewek, ya juga pasti itu. Ya nggak munafik lah ya. Iya, gue mikirnya. Oh, saya cewek cowok juga butuh duit kan. Nah, kita oke. Kan tadi kita udah bahas tuh. Terus sebenarnya apa? Jadi kan ini kayaknya banyak yang maksudnya memang sih kalau dari dari orang-orang yang mungkin diketahui publik ya. Kayak public figure lah. Iya, public figure entah itu apa ya. Artis atau selebgram. Nah, itu biasanya yang sering terjadi di kaum cowok. Jadi kaum cowok yang lebih sering selingkuh dibandingkan kaum cewek. Nah, menurut lo orang itu benar? Bukan benar, Pak. Menurut orang itu gimana gitu tanggapannya? Iya. Oh iya, udah dulu coba. Menurut gue sih nggak semua public figure itu Yang bagus, selingkuh. men. So, public figure juga manusia, men, gitu. Dia juga Iya sih. dia juga apa ya, punya sifat brengseknya juga ada. Iya. Tapi kan dia public figure tuh. Nah, berarti dia menampilkan sesuatu yang negatif. Sesuatu ya itu gobloknya dia. Lu udah tahu lu public figure, ngapain lu begitu kan gitu. Kan lu udah jadi sasaran paparazzi. Iya dong. Iya. Tapi kan nggak usah disalahin karena Tapi dia yang namanya manusia. public figure kan manusia. Nah itu. Makanya public figure juga nggak luput dari salah. Gitu. Nah, jadi lu kapan selingkuh? Wah, gue bukan public figure, men. Coba, dari menurut lu gimana, Mer? Kalau menurut gua poin dari pertanyaannya apanya nih? Maksudnya apakah memang kenapa banyak lebih terjadi cowok yang selingkuh dibandingkan cewek? Oke. Kayak gitu deh. Kalau menurut gua karena mungkin ini kan karena gua nggak punya teman public figure, jadi gua nggak tahu ya, mungkin cewek mainnya lebih rapi. Public figure cewek mainnya lebih rapi. Tapi bener juga loh. Kalau Dan- misal aja gini, apa kan yang kan kelihatannya kayak cowok terus gitu loh. Itu berarti kan yang spill ceweknya kan? Yang Iya. spill pelakunya kan ceweknya. Bener juga loh. Kalau bisa aja Kalau cewek yang lakuin, cewek yang lakuin, cowoknya nggak spill. cowoknya nggak spill, dia diem aja. Iya, Karena dia tahu dia malu. Iya, Kalau dia mungkin spill. bisa begitu. Bisa gitu ya, bisa Makanya aja. menurut gua belum tahu karena belum ada penelitiannya gitu. Jadi nggak ada yang tahu mana banyak kan cewek public figure apa cowok public figure Cuma yang selingkuh. kelihatannya. Enggak, maksudnya Kelihatannya nggak usah karena- public figure, tapi kan menurut lu gimana gitu? Kenapa cowok lebih dinyatakan lebih banyak? Ya mungkin itu cewek mainnya mungkin lebih rapi, atau cewek juga bisa bilang ya gue cuma pergi sama temen cowok
Ya cewek alasannya mungkin lebih banyak kali. Intinya mainnya lebih rapi mungkin kalau menurut gue. Jadi yang bisa terdengar di masyarakat cowok yang lebih banyak selingkuh gitu. Kayak gue kesimpulan aja dari jawaban lu berdua ya. Mano akal. Nah jadi sebenarnya ya kayak tadi jawaban apa ya benar sih, mungkin kadang maksudnya kayak jawaban lu berdua kan dibilang cewek main lebih rapi, terus cowok kan cewek kalau diselingkuhin di spill langsung kan, kalau cowok di malu sosmed gitu. kan ya bertitik-titik, kalau cowok kan malu dong. Kok bisa sih gue diselingkuhin? Iya, Ya mungkin cewek cowok Iya. ada egonya juga. Egonya biasanya cowok kan lebih tinggi ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi cewek mainnya lebih rapi, makanya kalian yang punya cewek Cari hati-hati. cewek yang berantakan. Jadi kalau selingkuh ketahuan. Nah, untuk kalian yang cewek-cewek, saya nggak ikutan. Ini kata Jordan dan Almet. Jadi gue bilang bisa jadi. Nah, oke, terakhir deh nih. Tips-tips untuk menghindari perselingkuhan, untuk mengetahui apakah pasangan lu selingkuh apa enggak, itu gimana? Gimana coba Jordan deh, Jor? Anjing tiba-tiba jadi pakar percintaan gue. Coba apa tipsnya? Nggak ada, paling yang perbaikin komunikasi lah. Komunikasi lebih intim menurut gua kalau sama pasangan. Terus kurang intim di kamar. jujur. Udah gitu. Komunikasi jing. Buka tidur udah. Terbuka. Dan jujur. Iya. Kuping tidur aja. kuping pangsit tuh. Terus Ya mungkin kalau gua kurang lebih mirip gitu ya. Lu komunikasi sama pasangan lu benar kenalin pasangan lu. iya. Dan lu berkomitmen, lu pacaran mau tujuannya kemana. Jadi kalau misalnya lu pacaran gak ada tujuannya, ya pasti lama-lama antara si cowok atau si cewek mungkin ada kemungkinan dia akan bosen karena gak punya goalsnya. Iya sih. Ya sama. Terus lu buat cewek lu apa? Supaya tidak begitu. Khusus ceweknya Jordan. Nah, menurut gue ya benar komunikasi, tujuan, goals ya. Dan gue tambahin aja, banyakin lah nonton Dr. Boyke. Biar lebih intim. Oke, sekian. Let's close in Oppa Idol Channel. Thank you for watching us. Jangan lupa di subscribe. Open your baju. Jangan lupa di follow, comment, subscribe, bye. Welcome to Oppa in the House.